Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, sekarang lagi masa pendataan ya, pendataan pegawai non ASN di instansi yang ada di Indonesia. Dan ada banyak yang bertanya, pendataan itu buat apa sih Kak? Katanya. Apakah benar kalau pendataan itu langsung diangkat menjadi P3K atau jadi PNS gitu? Ya, kita langsung bahas aja ya. Ini sudah ada sosialisasinya tentang pendataan tenaga non ASN dari Pan-RB langsung. Oke, kita lihat ya. Jadi pendataan non ASN itu sekarang sudah dimulai dari bulan kemarin sebenarnya, dari akhir bulan Agustus ya, dan dilanjutkan sekarang dan akan ditutup pada tanggal 30 September. Oke, jadi masih ada waktu untuk kita mempelajarinya. Nah, ini ya, pendataan non ASN bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes. Nah, lalu apa tujuannya? Ya, ini banyak pertanyaan ya di benak teman-teman. Jadi buat apa sih pendataan kalau memang itu tuh nggak jamin kita untuk menjadi seorang ASN gitu. Lalu pendataan itu sendiri sebenarnya buat apa gitu, dan data itu tuh mau dikemanakan gitu kan. Jadi ada banyak pertanyaan yang timbul akibat ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa tujuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah khususnya ya? Ya, jadi untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi. Jadi poin yang pertama itu dilakukan untuk pemetaan dan validasi data. Bener nggak sih, sesuai nggak sih jabatan mereka sekarang ini dengan data-data atau riwayat pendidikan mereka. Kemudian untuk mengetahui apakah tenaga non ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Jadi jangan sampai overload pegawai gitu maksudnya. Jadi harus sesuai antara kebutuhan dan jumlah pegawainya. Kemudian yang ketiga, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada datanya, sudah diinventarisasi, ini kan akan mudah ya kalau misalnya bagi instansi itu untuk membuka lowongan ya, untuk membuka formasi istilahnya, membuka formasi penerimaan CASN-nya nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini alur pendataannya. Jadi pertama itu untuk pemetaan kebutuhan, kedua penyusunan kebijakan, dan ketiga untuk penataan tenaga pengawasan. Jadi penjabat pembina kepegawaian wajib melakukan inventarisasi data tenaga non ASN itu paling lambat 30 September 2022. Dan penyampaian data pegawai non ASN harus disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. PPK tadi apa? Pejabat Pembina Kepegawaian. Jadi kalau misalnya di instansi kabupaten ya, misalnya pemerintah kabupaten, maka yang tanda tangannya bupati. Tapi kalau misalnya di kota berarti wali kota gitu. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Nah, rugi banget nih kalau misalnya kita nggak didata gitu. Nanti dilaporin nggak memiliki tenaga non ASN, dan ini bisa berdampak loh ke formasi CASN pada tahun berikutnya. Jadi jangan sampai nggak daftar nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, aplikasi pendataan tenaga non ASN. Jadi ini buat teman-teman yang bertanya terus di mana websitenya Kak, di mana linknya? Ini ya, linknya itu https pendataan non asn bkn.go.id. Nah, jangan sampai kelewatan karena batasnya itu hanya sampai tanggal 30 September aja. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.